Selamat pagi Mbak Ina, masih ingat dengan saya? Masih Suster Novi kan? Iya betul sekali Mbak Ina, saya perawat Novi yang akan merawat Mbak dari hari Senin ini sampai hari Sabtu besok ya Mbak ya. Ya suster. Bagaimana perasaannya hari ini? Saya takut dari tadi ada orang yang mengasihi saya. Bentuknya itu besar tinggi, terus mukanya itu serem. Saya takut Iya tenang dulu ya Mbak ya. Baik Mbak Ina melihatnya di mana Mbak? Saya tuh melihatnya di setiap pojok ruangan Oh begitu ya Mbak ya. Oke baik, kalau begitu saya ingin bertanya dulu ya Mbak ya. Apakah Mbak itu merasa bahwa diri Mbak itu tidak berguna? Saya berguna kok Ya bagus sekali ya Mbak ya. Kemudian apakah Mbak itu suka berinteraksi, kemudian berkumpul gitu sama teman-teman Mbak? Iya saya suka banget soalnya takut sendiri. Oh iya, bagus sekali ya Mbak ya. Saya ingin bertanya lagi, apakah Mbak itu merasa bahwa Mbak itu mau menyakiti diri sendiri? Tidak ngapain saya harus menyakiti diri saya sendiri? Iya, bagus sekali ya Mbak ya. Kemudian, apakah Mbak itu pernah punya keinginan untuk menyakiti orang lain? Tidak saya membutuhkan teman-teman untuk bermain. Oh ya, bagus sekali Mbak. Kemudian, Mbak ini apakah meyakini diri Mbak itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dari orang lain gitu Mbak? Tidak saya merasa sama saja seperti teman-teman saya yang lain. Oh iya, bagus sekali ya Mbak ya. Apakah Mbak Ina itu bisa merawat diri seperti mandi, sikat gigi gitu Mbak? Bisa saya mandinya 2 kali sehari, terus sikat giginya pun pagi sama malam. Wah, bagus sekali ya Mbak ya. Oke, baik kalau begitu. Bagaimana kalau sekarang itu kita mulai bercakap-cakap tentang sesuatu yang Mbak Ina lihat? Apakah Mbak Ina mau? Iya baiklah. Oke, Mbak Ina mau kita ngobrolnya di mana Mbak? Mau di ruang tamu aja? Di sana aja di ruang tamu aja. Oke, baik kalau begitu ayo kita ke ruang tamu Mbak. Ayolah Baik Mbak Ina maunya kita bercakap-cakap berapa lama Mbak? Tolong sosok itu datang lagi Oke, Mbak Ina tenang dulu ya Mbak ya, ada saya di sini. Gimana kalau kita ngobrolnya sekitar 10 menit, Mbak Ina mau ya? Ya mau ayolah cepat Nah, Mbak Ina sekarang tenang dulu ya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Mbak Ina itu melihat sosok tersebut tanpa ada suaranya? Ya dari tadi sosok itu terus mengganggu saya. Oke, baik Mbak Ina, saya percaya Mbak Ina melihat sosok tersebut, tetapi mohon maaf saya sendiri tidak bisa melihatnya. Bagaimana kalau kita tanya sama teman Mbak Dania untuk apakah temannya itu melihat sosok tersebut atau tidak? Ya boleh. Mbak Dania boleh kesini sebentar? Ada apa Saya ingin bertanya ya Mbak ya, saya ingin bertanya apakah Mbak Dania itu melihat sosok yang seram seperti apa yang dilihat oleh Mbak Ina? Tidak Oke, tidak ya Mbak ya. Oke, kalau begitu silakan Mbak Dania boleh kembali bermain bersama teman-teman ya. Ya Baik Mbak Ina, di sini saya akan bertanya lagi ya, apa yang dilakukan sosok tersebut itu kepada Mbak Ina? Sosok itu tuh selalu menakuti saya dengan ekspresinya tuh yang serem, yang mendekati saya tuh jadi takut tolong saya Oke, saya ingin bertanya lagi ya Mbak ya, apakah sosok tersebut itu sesekali terlihat atau gimana Mbak? Sosok itu tuh sering datang mengganggu saya saya jadi takut. Berbagai ekspresi yang menyeramkan saya lihat seperti matanya merah, lalu menggeram, begitulah yang saya lihat Baik Mbak Ina, saya ingin bertanya lagi, kapan Mbak Ina itu melihat sosok tersebut? Sosok itu tuh sering datang ketika saya lagi sendiri Oke, sehari itu bisa berapa kali Mbak? Sering lebih dari 5 kali. Baik Mbak, lebih dari 5 kali ya Mbak ya? Oke, kalau begitu dalam keadaan apa sosok itu muncul? Apakah ketika Mbak Ina sedang sendiri atau gimana? Ya sosok itu tuh datang pas lagi saya sendiri, pas lagi sepi-sepinya sosok itu tuh juga pasti datang. Oke, kemudian apa yang Mbak Ina rasakan ketika sosok itu datang? Saya takut Mbak Ina, apa yang Mbak Ina lakukan ketika sosok itu muncul? Saya teriak sambil sembunyi, tidak, pergi, saya tidak mau lihat kamu, begitu saya bilang Oke, apakah dengan cara yang seperti itu sosok itu akan hilang? Tidak sosok itu tetap saja ada.
tolong saya sus, apa yang harus saya lakukan. Sosok itu terus saja datang. Oke, baik Mbak Ina, sekarang tenang dulu ya. Bagaimana kalau sekarang kita belajar cara-cara bagaimana mengendalikan ketika sosok itu muncul? Mbak Ina mau nggak? Bagaimana sus caranya? Baik Mbak, begini ya Mbak ya, ada 4 cara nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan menghardik, kemudian yang kedua itu dengan menggunakan obat secara teratur, baik dan benar, kemudian yang ketiga itu bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang keempat itu melakukan aktivitas terjadwal Mbak. Nah, gimana kalau sekarang kita melakukan cara yang pertama dulu, yaitu dengan cara menghardik, mau nggak? Oh, ada 4 ya sus. Mau lah sus, bagaimana caranya sus? Baik Mbak Ina, ada 2 cara ya Mbak ya. Yang pertama itu ketika di pagi sosok itu muncul di pagi hari atau siang hari, Mbak Ina bisa bilang, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat, wujud kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata, gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau misalnya sosok itu muncul di malam hari, Mbak Ina bisa fokus, kemudian percaya bahwa sosok itu tidak nyata, kemudian Mbak Ina bisa konsentrasi dengan bisa menutup mata, dan Mbak Ina bisa bilang dalam hati, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat kamu, kamu itu tidak nyata, wujud kamu itu palsu, gitu ya Mbak ya. Paham Mbak? Paham sus. Mbak Ina tadi paham ya apa yang saya jelaskan tadi? Oke, sekarang saya peragakan dulu ya Mbak ya. Jadi begini, Mbak Ina bisa bilang, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat, wujud kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata, gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau di malam hari Mbak Ina bisa fokus, kemudian percaya bahwa sosok itu tidak nyata, kemudian Mbak Ina bisa konsentrasi dengan menutup mata, boleh, kemudian Mbak Ina dalam hati berbicara, pergi, saya tidak mau lihat, kamu itu palsu, wujud kamu itu tidak nyata, begitu ya Mbak ya. Mbak Ina paham kan Mbak? Paham sus. Oke, kalau paham, coba Mbak Ina peragakan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika sosok itu muncul di pagi atau siang hari, saya bilang, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat kamu tidak nyata, wujud kamu palsu. Kemudian ketika sosok itu muncul di malam hari, fokus, boleh pejamkan mata untuk konsentrasi, kemudian bicara dalam hati, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat, kamu tidak nyata, wujud kamu palsu. Begitu ya sus? Iya, betul sekali Mbak. Mbak Ina bisa. Oke, bagus Mbak Ina. Coba peragakan lagi Mbak. Di pagi atau siang hari bilang, pergi, saya tidak mau melihat kamu, saya tidak mau melihat, kamu tidak nyata, wujud kamu palsu. Di malam hari fokus, boleh pejamkan mata untuk konsentrasi, kemudian bicara dalam hati, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat, kamu tidak nyata, wujud kamu palsu. Itu kasus. Iya, benar sekali Mbak Ina. Mbak Ina sudah bisa ya. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihan? Mbak Ina mau nggak? Ye, saya bisa. Mau lah sus. Oke. Mbak Ina sudah tahu belum cara mengisi jadwal kegiatan? Belum sus. Belum ya? Oke, sekarang saya ajarkan dulu ya Mbak ya. Baik, Mbak Ina bisa lihat di sini Mbak. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada hari, tanggal, dan juga jam. Mbak Ina bisa mengisinya sesuai dengan waktu kegiatan yang Mbak Ina lakukan ya. Kemudian di sini juga ada tindakan. Mbak Ina bisa isi sesuai dengan kegiatan yang Mbak Ina lakukan. Nah, kemudian apakah Mbak Ina paham sampai di sini? Paham sus. Oke, baik, lanjut ya Mbak ya. Di sini juga ada evaluasi yang dibagi menjadi 3 Mbak, yaitu mandiri atau M, kemudian bantuan B, dan tidak dilakukan itu TD. Jadi Mbak Ina bisa memberikan checklist di huruf M jika melakukan kegiatannya secara mandiri. Kemudian Mbak Ina bisa checklist di huruf B ketika Mbak Ina melakukan kegiatannya dengan bantuannya Mbak ya. Kemudian checklist di huruf TD ketika Mbak Ina tidak sama sekali melakukan kegiatan. Begitu Mbak, apakah Mbak Ina paham? Paham sus. Oke, kalau paham coba Mbak Ina praktekkan Mbak apa yang sudah saya jelaskan tadi. Iya sus, di sini ada nama, hari, tanggal, nomor, jam, diisi sesuai waktu kegiatan. Terus ada
tindakan diisi sesuai dengan jenis kegiatan, dan ada evaluasi jika saya melakukannya mandiri, checklist di huruf M. Jika dibantu checklist di huruf B. Jika tidak melakukan kegiatan di huruf TD. Begitu kan, Sus? Iya, betul sekali Mbak. Mbak Ina sudah bisa ya. Mbak Ina, bagaimana perasaannya hari ini setelah tadi belajar cara-cara yang pertama yaitu dengan menghardik? Bagaimana perasaannya Mbak Ina? Saya sudah lega dan saya sudah tidak takut lagi, Sus. Ya, bagus sekali ya Mbak ya. Oke, Mbak Ina masih ingat nggak tadi cara-cara yang kita lakukan? Masih, Sus. Coba Mbak Ina peragakan. Ketika sosok itu muncul di pagi atau siang hari, bilang, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat, kamu tidak nyata, wujud kamu palsu. Kemudian sosok itu muncul di malam hari, saya harus fokus, boleh pejamkan mata untuk konsentrasi, kemudian bicara dalam hati, pergi, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau lihat, kamu tidak nyata, wujud kamu palsu. Ya, bagus sekali Mbak Ina, bisa ya. Oke, Mbak Ina, nanti kalau misalnya Mbak Ina melihat seperti itu lagi, Mbak Ina bisa lakukan cara yang tadi kita sudah belajar ya Mbak ya. Baik, Sus. Mbak Ina, kalau begitu bagaimana kalau kita besok ketemu lagi untuk belajar cara yang kedua, yaitu menggunakan obat secara teratur. Mbak Ina mau nggak? Baik, Sus. Oke, kalau begitu besok mau pukul jam berapa Mbak? Pukul berapa ya? Bagaimana kalau jam 1 siang setelah makan siang? Oh iya, Sus. Oke, Mbak Ina mau di mana tempatnya? Mau di sini lagi atau di ruang tamu? Di ruang tamu aja ya? Iya, Sus, di sini aja. Oke, di ruang tamu ya Mbak ya. Kita besok ketemu lagi. Kalau begitu saya pamit dulu. Permisi, selamat siang. Iya, Sus.